Halo guys, belajar lagi yuk bersama dengan Artika Chandra PKB Pagar Alam. Kali ini dengan materi pencegahan pernikahan di bawah umur dan stunting. Data dan fakta, isu pernikahan dini di Indonesia mencapai angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan kedua di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat kedua kasus pernikahan dini terbanyak di Indonesia dengan angka 11,41% pada tahun 2023. Apa sih pernikahan dini? Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung di bawah batas usia minimal yang berlaku. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa usia perkawinan minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perempuan menikah di bawah usia 18 tahun secara hukum memang diperbolehkan, tetapi secara psikologis dan medis belum siap menjadi ibu dan istri, resikonya mereka akan kehilangan masa remaja dan kesempatan pendidikan, apalagi jika ditambah masalah perkawinan dan kesehatan reproduksi. Sebab pernikahan dini meliputi 1. Pendidikan rendah, 2. Kebutuhan ekonomi, 3. Seks bebas pada remaja, akibat meliputi 1. KDRT, 2. Putus sekolah, 3. Perceraian, 4. Melahirkan anak stunting. Angka perceraian di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022 cenderung mengalami kenaikan. Penyebab terbesar perceraian yaitu pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, dan meninggalkan salah satu pihak. Stunting, ancaman utama kualitas pemuda. Anak yang stunting mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan otaknya. Hal tersebut mempengaruhi kemampuan prestasi di sekolah. Perempuan yang tidak tercukupi kebutuhan gizinya dan hamil atau melahirkan di usia muda memiliki potensi melahirkan anak yang stunting. 4. Kehamilan beresiko yang harus dihindari meliputi terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Kehamilan terlalu muda kurang dari 21 tahun. 1. Kondisi rahim belum optimal. 2. Potensi melahirkan bayi prematur. 3. Resiko pendarahan. 4. Resiko kanker serviks. 5. Mental belum siap menjadi ibu dan istri. 6. Baby blues. Kehamilan terlalu tua lebih dari 35 tahun. 1. Kesehatan dan fungsi rahim sudah menurun. 2. Risiko mengalami komplikasi medis. 3. Kematian ibu dan bayi. Kehamilan terlalu dekat kurang dari 2 tahun. 1. Risiko keguguran, anemia, dan prematur. 2. Kurangnya waktu ibu untuk merawat bayinya. Kehamilan terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2. 1. Kekendoran otot dinding perut. 2. Pendarahan. 3. Stres meningkat. 4. Beban ekonomi bertambah. Kalau kita ingin punya pemuda unggul, maka yang harus diperbaiki yaitu pabriknya sumber daya manusia. PUS harus diberi pengetahuan bagaimana melahirkan anak yang berkualitas. Kesehatan reproduksi seorang perempuan saat hamil mempengaruhi kualitas 2 generasi selanjutnya. Untuk ibu berikan asupan yang beragam, lakukan pemeriksaan kehamilan rutin. Hindari 4 terlalu, untuk anak berikan asupan yang bergizi seimbang, IMD, dan ASI eksklusif. Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama untuk wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. 10. Kesiapan menikah yaitu usia, finansial, mental, moral, interpersonal, fisik, sosial, emosi, keterampilan. 5. Transisi kehidupan remaja. 1. Praktek hidup sehat. 2. Sekolah tinggi. 3. Bekerja. 4. Bermasyarakat. 5. Berkeluarga. Bagan rencana keluarga. Usia kurang 21 tahun masa tunda nikah dan hamil. Usia 21 sampai 35 masa menjarangkan kehamilan. Usia lebih 35 tahun masa cegah hamil. Life skill kesehatan reproduksi. 1. Kenali diri sendiri. 2. Masa depan. 3. Perilaku seksual. 4. Lindungi diri dari pelecehan. 5. Empati. 6. Komunikasi. 7. Kelola stres. Hasil yang diharapkan,
pendidikan tinggi, pola hidup sehat, aktif bermasyarakat, pekerjaan kompetitif, dan menikah terencana. Ubur-ubur ikan lele, mari nikah di usia ideal. Dadah muas, sekian, terima kasih.